Kita juga mau mengajarkan ke anak-anak museum-museum yang ada di Jakarta, kan mereka belum pernah. Nanti kalau yang dengerin bener, ada kasih kuis dapat hadiah dari omongan Mas. Kalau merhatiin, makanya diperhatiin. Sukunya ada ribuan. Sukunya ribuan, bahasanya 700-an. Kayak budaya, kayak bahasa. Betul. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Merdeka! Hari ini kita mau pakai baju pramuka, kita mau pergi study tour. Karena kita udah tahun-tahun lalu kan udah kayak lomba, pakai baju SD lah, pakai apa. Sekarang kita memperkenalkan ke anak-anak museum-museum yang ada di Jakarta. Oke, Kak, nanti harus disimak ya, Kak. Ada kuisnya. Hadiahnya iPhone ya? Iya, dari Bunda. Kita mau acara 17 Agustus ke museum. Jadi kenapa aku gak pakai sepatu? Karena kakiku lagi lecet semua. Ini apaan sih? Siapa sih? Karena aku mana keren loh. Ngapain Anda? Lu pakai kacamata hitam, anak sekolah mana lu? Pocong gede bu nih. Jalan-jalan ke museum SD Hermansyah. Guys, ini kita mau jambore, acara jambore. Semuanya siap berangkat? Kita Mantap. Oke guys, hari ini kita lagi mau study tour. Karena pas study tour, kita juga mau mengajarkan ke anak-anak museum-museum yang ada di Jakarta, kan mereka belum pernah. Masih udah pernah ke museum-museum. Udah ya? Kan di sekolah Oh, sama sekolah ya? Nah, Arsya kan belum, Arsya belum. Kalian tahu nggak kenapa 17 Agustus itu begitu harus dirayakan? Tahu mungkin? Kenapa? Because like Independence Day-nya karena kita nggak bisa Karena kita menghormati. ya karena kita menghormati Iya, semua presiden kita. bukan itu aja, semua pejuang-pejuang kita yang berusaha memerdekakan Indonesia. Kalau nggak ada mereka waktu itu, Indonesia mungkin nggak merdeka. Salah satunya kakek kami itu. Iya, zaman Bung Karno dulu ikut. Wow, keren kakek. Jadi kita harus meriahkannya, Kak. Ya, jadi kita harus mengingat terus setiap tahunnya untuk Kenapa mengingat. kita harus 17 Agustus biar kita tahu pahlawan kita gitu ya? Iya, untuk mengingat lagi bagaimana Peringati. para pahlawan itu memperingati bagaimana jasa-jasa mereka dalam memerdekakan Indonesia. Kalau enggak kita nggak akan kayak begini. Kenapa harus di tanggal 17 Agustus? Ya karena memang tanggal 17 Agustus waktu itu merdekanya tahun 1945. Berarti kita udah merdeka itu 78. 78 tahun. datang di Museum Nasional Indonesia atau biasa juga dikenal sebagai Museum Gajah
Jadi warga Jakarta lebih mengenal ini sebagai Museum Gajah. Oke, mari ke sini, yuk. Sekarang Boleh kita di sini, Mas. Nah. memasuki ruangan yang namanya Sejarah Kebudayaan Indonesia. Jadi di ruangan ini pengunjung diperkenalkan tentang sejarah kebudayaan Indonesia mulai dari zaman dimana belum masuknya agama sampai agama-agama masuk, termasuk agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen dan lain-lain seperti itu. Tahu nggak nih peta apa nih? Peta Indonesia, betul. Oh, itu ada Australia. Iya, jadi Australia itu adalah negara tetangga kita, perbatasan ya. Jadi peta ini menggambarkan lokasi suku-suku yang ada di Indonesia. Kampungnya Kak Sabril mana? Mana? Coba cari. Laut Timur. Ya. Nah, sekarang kita di mana? Yo. Kita di sini. Iya betul, di Jakarta. Ini ya. Itu. Nah, Jakarta adanya di Pulau Jawa nih. Jadi Indonesia itu memiliki 17.506 pulau. Terus di belakangnya atau di bawahnya ya ini ada gambar-gambar suku-suku yang ada di Indonesia bersama dengan pakaian tradisionalnya mereka. Madura. Ada dari Madura, jadi pakaian tradisionalnya seperti ini. Ada yang Jogja. Ini yang dulu-dulu atau yang udah sekarang? Yang sekarang juga. Bali. Tapi kita memakai pakaian tradisional sekarang hanya pada saat momen-momen khusus ya. Iya. Kalau dulu hampir setiap hari dipakai. Kayak gitu. Kita lihat koleksi-koleksi budaya Indonesia yang tersimpan di Museum Nasional. Ini ya, ini salah satu contoh bentuk kebudayaan Indonesia dari tanah Kalimantan. Tanah di mana calon ibu kota kita nanti akan berdiri. IKN, betul. Nah, jadi sandung, ini namanya sandung. Sandung ini tempat untuk menyimpan tulang leluhur yang sudah wafat. Nanti kalau yang ngedengerin bener, aku kasih kuis dapat hadiah dari omongan Mas. Kalau merhatiin. Makanya diperhatiin. Aduh, asik banget ya. Ini Toraja. Iya, yang ini. Ya, ini beda suku ya. Jadi dari Sulawesi Kalau Selatan. ini nanti kita kalau udah meninggal gitu ditaruh di kamar, terus nanti kamarnya dikunjung sama orang gitu. Betul, pintar. Nah, itu mayatnya disimpan dulu sampai upacara penguburan seperti itu. Nah, ini namanya tautau. Tautau itu untuk menghormati leluhur yang sudah meninggal. Jadi ini mayatnya. Bukan, ini seperti batu nisan, mencerminkan atau perwujudan dari orang yang sudah meninggal. Gitu. Karena di Toraja itu mereka nggak ada batu nisan dan nguburin orangnya juga. Jadi patung seperti ini. Nah, ini tempat menguburkan jenazahnya. Nah, kita lanjut lagi yuk. Lihat lagi yang lain. Ini untuk memanggil roh jenazah yang sudah meninggal untuk ikut bergabung dalam upacara adat. Ini dari Maluku. Jadi tangga ini untuk mengakomodasi atau memberikan fasilitas gitu ya untuk roh-roh yang ada di surga untuk turun kayak gitu. Jadi semacam stairway to heaven buat orang yang sudah meninggal. Misalnya upacara Orangnya di atas terus nanti ke bawah. rohnya kan di atas nanti turun. Nah, ini ada video singkat tentang zaman revolusi ya Indonesia. Yang udah bilang Indonesia merdeka. Ini gambar yang diambil dari beberapa video untuk menjelaskan tentang masa di mana kita merebut kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan. Itu ada yang tahu nggak itu siapa tuh? Pak Soekarno. Betul, Soekarno siapa Soekarno? Siapa Soekarno? Presiden pertama. Benar. Itu Bung Karno sedang membacakan teks proklamasi Indonesia. Oke, sekarang kuis pertama. Ya. Tanggal berapa dan tahun berapa masih pada diem ya? Perjanjian Linggarjati. Saya. Tahun? Aku saya. Tahu tahunnya? 25 Maret 1947. Ya. Barusan ada soalnya. Oke, pemenang pertama Vida. Mas, kita lanjut. Lanjut.
Sukunya ada ribuan. Sukunya ribuan, bahasanya 700-an. 400-an. Mana negara mana yang kayak gitu? Iya. Nggak ada. Makanya kita tuh budayanya luar biasa banget. Kayak budaya, kayak bahasa. Betul. Di situ ada tentang asal kata Indonesia pertama kali digunakan. Nama Indonesia pertama kali dipublikasikan oleh James Richardson Logan. Jadi dulu kita namanya bukan Indonesia ya. Dulu namanya Hindia Belanda. Tahun 1928 baru disepakati nama Indonesia sebagai nama negara. Pada saat peristiwa Sumpah Pemuda yang pada waktu itu kita berjanji untuk bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu. Indonesia. Ini lahirnya tuh Sumpah Pemuda nih. Iya, 28 Oktober. Ayo kita foto bareng dulu di sini. Yuk, foto yuk. Dari zaman Belanda ini belum banyak berubah. Dan isinya merupakan peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Hindu-Buddha nih Kak. Iya. Ini tahun 1935 ditemukan, tapi asalnya abad ke-12. Abad ke-12 Masehi, peninggalan kerajaan Melayu kuno. Nah, kalau ini dulu ditemukannya terkubur di dalam tanah dua bagian. Bagian kakinya ini terlihat di permukaan tanah, sehingga dulu sama penduduk sekitar ini dikira batu biasa, terus digunakan sebagai batu asahan. Jadi di sini ada kerusakan kecil ya, karena penduduk nggak tahu kalau ternyata yang mereka gunakan adalah arca sebesar ini. Tingginya 4,41 meter, beratnya mendekati 4.000 kilo. Wow. Terkubur tadi. Ini yang kelihatan cuma ininya sih. Iya, bagian ininya aja. Ternyata pas dibuka ada lagi. Iya. Pertanyaan kedua, dia semua ya. Berapa tinggi arca yang tadi Saya. 4,3. Salah. 4 meter. Salah. 9M. Dikit lagi. 4,9. 4,7. Ya udah salah semua. 4,41 meter. Beda satu aja tuh. Jangan yang susah lah, Bu. Sekarang kita ke sebelah sini. Kita nonton Immersiva. Makanya dengerin. Nah, di sini ada wahana terbaru dari Museum Nasional. Jadi ini ruangan baru yang ada di dalam Museum Gajah. museum. Dia kayak berapa dimensi gitu. Kita bisa ngelihat ada ceritanya juga. Nanti ada pertanyaan dari sini. Dengerin. Wah. Dengerin ya. Ini 2 juta tahun yang lalu. Dari Aksmala dan apa itu artinya? Saya Tasbih. Dan Belum apa? dipanggil. Dan kapak. Bukan apa? Oh, Maksudnya kebijakan arti. dan pengetahuan. Apa? Kebijakan dan pengetahuan.
masih dilakukan di Di rumah Bung Hatem. salah. Jalan Pegangsaan Timur. apa? Oh iya. Pegangsaan Timur. Nomor Nggak tahu nomornya, nggak tahu. Nomor. ayo. Pegangsaan Timur nomor. Nomor 4. 1. Nomor 56. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini adik-adik semua? Baik ya. Oke, kita akan mulai kunjungan kedua kita. Oh bukan ya. Oke, kalau gitu adik-adik semua kita akan kunjungan ke nomor 2. Museumnya adalah Museum Kebangkitan Nasional. Jadi museum ini terletak di wilayah Senen. Nah, siapa tahu nanti Bunda mau main kuis lagi ya Bun ya? Ya. Jadi kita akan melalui wilayah untuk menuju Museum Kebangkitan Nasional yang dulunya adalah Sekolah Dokter Bumi Putra dengan nama Stovia. Jadi Stovia kepanjangan dari School of Leading Fun in Lansche Artsen. Ya, yang artinya adalah sekolah-sekolah Bumi Putra. Oke, nanti kita akan lihat museum ini adalah perjalanan untuk sekolah dokter Jawa. Karena sebenarnya dokter-dokter kita dulu di tahun 1851 bukan untuk menjadi seorang dokter, tapi juru suntik vaksin. Jadi nggak boleh jadi dokter. Ada Ara dan Mas Fapam yang bertugas dari Jakarta Good Guide yang hari ini akan mendampingi kakak-kakak untuk sampai ke museum akhir. Iya, Zriel udah pernah ikut kita. Nah, jadi Zriel waktu itu ke Chinatown ya? Iya, Zriel jalan-jalan, jalan kaki. Jadi sekarang JGG ini kuotanya kurang lebih, iya benar, 50 rute di sepanjang kota Jakarta dan semuanya jalan kaki. Dan kita sudah sampai. Oke, jadi kakak-kakak sekalian, Namanya museum. Museum Kebangkitan Nasional yang dulunya adalah Stovia. Adik-adik sekalian, kita sudah sampai di Museum Kebangkitan Nasional yang dulunya adalah Stovia dan dipindahkan ke Fakultas Kedokteran UI pada tahun 1920. Hari ini kita akan ke ruang pertama, yaitu ruang Direktur Stovia. Masih nyampe nggak kita mau bunyiin bel sekolahnya nih? Bisa? Dia pas. Nah, lagi. Oh, siapa bisa? Nah, lagi. Yeay, tandanya masuk sekolah. Mungkin sama, nah, sama ayah. Kita masuk sekolah. Oke, yuk, boleh kita masuk ke sini. Adik-adik sekalian, kita sudah sampai di ruang direktur. Kira-kira dari 4 orang ini direkturnya yang mana? Yang gini. Nah, jadi ini ada HF Roll, ini adalah ruang direktur. Kita akan ke ruang pengajar di sebelah. Mari. Kebetulan di sini kan waktu itu kan dia sebagai seorang direktur sekaligus pengajar. Nah, di zaman itu ketika pembangunan Stovia awalnya itu sebagian dari uangnya beliau. Nah, bisa dibayangkan bagaimana perjuangan beliau untuk mengangkat derajat yang Stovia pada awalnya adalah seorang dokter Jawa tahun 1851. Nah, si Dr. Haifrol merasa bahwa tingkatan sekolah dokter Jawa itu harus tingkat dengan setidaknya dokter-dokter yang ada di Hindia Belanda. Itulah asal-usul dari namanya Stovia, School of Leading Fun in Lansche Artsen. Harus gitu ya. School of Leading Fun in Lansche Kemudian karena Artsen banyak gitu yang ya. protes, menjadi School of Leading Fun in diese Artsen. Iya. Coba Mas, sekarang Ya. yang bisa nyebut ngomongnya kayak Masnya. Gimana, Mas? School top of leading in this CSC. Kurang. School top of leading fun in Lansche. Matanya enggak. Di sini adalah
ruang belajar Stovia, jika adik-adik perhatikan, Ini belajar Arsi lagi belajar. Iya. Nah, itu ada lemari kaca. Di lemari kaca itu masih menyimpan kerangka asli yang waktu itu diteliti oleh para calon-calon dokter Jawa di sini. Di sini sebelum kita kenal dokter, kita mengenal ahli-ahli dukun beranak, dukun urut, Mantri. dukun apa lagi guys? Dukun santet. Iya, seperti itu. Ini sunat zaman dulu. Yes. Ya. Iya, dulu itu bambu ya kan? Bambunya diikat ya. Terus ditarik ya kan? Terus dipotong deh. Nah, dulu cara Cara potong pakai sunat. sunat zaman dulu aja. Namanya supit aja. Kalau Siapa yang belum sunat di sini? Tarik. kalau sebagai seorang dukun itu harus memiliki peralatan-peralatan magic, teman-teman. Ya, seperti itu peralatan magic, ya seperti kalung atau biasanya kalau yang Tapi dukun bisa beranak berhasil nggak? katanya bisa berhasil. Katanya. Oke, yuk kita ke sebelah. Ada pertanyaan. Ya, ada lagi. pertanyaan dulu dari Bunda. Siapa botanikus atau Jerman yang berperan besar yang tadi? Franz ketemu Cina? Wilhelm. Nama panjangnya? Franz Wilhelm. Nama panjangnya? Franz William Junhun. Yes. Asyik mau baca nggak ini alat apa? Iya. Pemecah Pak. Alat pemecah kepala. Dan ini asli. Jadi gimana kepalanya? Sebenarnya, nah dia, iya, kepalanya nanti akan taruh Ini sini. untuk hukum mati. Enggak, ini kan untuk praktek kedokteran. Ya. Mayat. Jadi kepalanya ditaruh, nanti ada alat putarnya, nanti ada 3 orang, dia akan mengendalikan alat putar, kepalanya dibuka tempurungnya untuk nanti otaknya diperiksa. Iya benar, dibuka nih. Jadi kalau palanya terus ini, palanya pusing ya, karena diputar-putar kan. Nah ini adalah alat bantu nafas. Yes. Jadi kita punya selang oksigen sekarang, Bun. Maksudnya Dulu- jadi kalau orang udah meninggal, Iya, alat bantu nafasnya kalau taruh oksigen di sini. Nah, dulu tuh ada yang mompa, ada yang muter. Jadi keburu yang ngasih bantuan juga sesak napas ya. Karena alat nafasnya kayak gini alat bantunya. Jadi dulu tuh sangat effort banget kalau untuk sebuah pengobatan. Ini adalah 3 pendiri dari sekolah Stovia. Yang ini mereka donatornya, pengusaha Belanda dari Deli Serdang. Mereka memberikan dana ke HF Roll untuk membangun Stovia dan selesai di tahun 1902. Nah, kita akan ke ruangan berikutnya ya, adik-adik. Kita akan ke ruangan lulusan Stovia. Oke, nah ini adalah ruangan lulusan dari Stovia. Aku mau kasih tahu, mungkin bisa Bunda ketemu kakeknya atau Lagi nyari. lagi nyari, boleh. Dia itu loh yang tadi apa? Mulo Oh, itu. dia mulo di sini juga. SMP berarti kalau SMP. Stovia dia. ada. Katanya ada. Namanya apa? Kan mereka dia ini hukum bukan dokter. Oh, hukum. Kalau sekolah Oh, kalau hukum ada di sini. bukan di sini. Di sana. Sebelah museum tadi Kementerian Pertahanan. Jadi oh enggak, jadi hak Menegakkan hukum. Ini serem banget ya. Waduh, iya lagi. Nah ini jadi adalah ruang tidur para pelajar Stovia. Mereka semuanya akan beristirahat di sini, berkegiatan di sini. Bahkan nanti setelah ini aku mau menunjukin ruang kelasnya. Ruang kelas mereka nggak ada temboknya. Jadi diajarkan konsentrasi. Karena di sebelahnya ruang kelas adalah ruang untuk gimnastik. Nah, jadi gimana caranya berkonsentrasi, yang belajar-belajar, yang lihat gimnastik ya lihat aja gitu. Sebenarnya adik-adik semua dulu nggak ada gulingnya ya. Ini gulingnya cuma interpretasi kita aja, budaya kita dengan menggunakan guling. Karena sebenarnya nggak ada gulingnya dulu ya. Pasalnya
Iya, itu tasnya dokter. Dulu juga ada selimut. Iya, dulu ada selimut tapi nggak ada gulingnya, oke? Oke, guys, Iya, jadi lagi ini pada udah belajar, ke- kakak-kakaknya di luar. Museum yang kedua, kita jadi tahu kan, jadi banyak pengetahuan Iya, juga. kan. Sekarang kita mau kemana nih Mbak yuk? Yuk kita ke kiri, kita akan masuk laboratorium. Nah ini adalah ruang laboratorium untuk tadi para pelajarnya belajar tentang bahan-bahan kimia. Ini kan pernah digunakan menjadi asrama atau tempat tinggal ex-Kenil Ambon. Nah ini pernah jadi ruang jenazah. Pensimpanan. Saya di atas kepala kalian ini masih asli dari tahun 1902. Wow, ini. Iya. Fotonya please. Boleh mendekat. Manakah bagian Garuda Pancasila yang menyimbolkan 45? Kan apa? Salah. Bulu. Ya, apa? Yang lengkap yang Garuda. Yes, bulu lah. Tenang. Ini udah selesai. Iya, kita sudah selesai kunjungan di sini. Oke guys, kita udah selesai. Kita mau makan dulu. Nanti kita akan tambahan kuis-kuis lagi di bus, ya. Oke Mbak, gimana rangkuman tadi? Misalnya orang-orang tuh kan harus tahu tentang sejarah Indonesia dan banyak banget kayak kalau anak-anak study tour udah pasti tahu lah ya kalau sekolah-sekolah gitu. Tapi buat orang perorangan atau keluarga yang mau ajak misalnya tur ke daerah-daerah misalnya kayak tadi ke museum atau kemana-mana tuh gimana caranya? Tapi sebentar Mas ngomong dulu tadi yang fair of Sofia. ya. School Thought of Leiding van Inlandse Artsen. Belum ada yang bisa kan? Kemudian berubah namanya menjadi School Thought of Leiding van Indische Artsen. Oke, dah sekarang Ingetin ya. Ada alisnya ada naik-naik ya. Oke. Jadi Bunda kita ini tergabung di Jakarta Good Guide. Kita ini sekarang udah jadi PT. Kita mau ke itu ya nanti mau ke Kota tua. ya. Oh boleh banget. boleh banget. Jadi kita ini tergabung di Jakarta Good Guide. Kami ini berlisensi sebagai tourist guide atau pemandu wisata di bawah naungannya Dinas Pariwisata. Kami ini pencetus walking tour pertama di Kota Jakarta. Oke. Dengan sistemnya PSUIS. Jadi itu ikhlasnya sebenarnya kalau yang reguler. Tapi kalau misalkan ada anak sekolah atau family mau bikin turnya private, kita juga menyediakan pemandu wisatanya. Bisa juga ya. Bisa banget. Nanti jadi tinggal bisa dicek ke Instagram kita @jktgoodguide. Oke, gitu ya. Jadi kayak gitu ya guys. Terima kasih buat Jakarta Good Guide. Sama-sama. Keren banget pemberi apa ya? Kasih tahunya juga pas, detail dan semoga nanti kita ketemu lagi di tempat selanjutnya. Oke, ditunggu ya Bun. Ditunggu. Thank you. Oke, makasih banyak. Oke guys, sekarang kita mau lanjutin kuis ya. Kalau tadi kan hadiahnya berapa? Nah nanti hadiahnya beda lagi. Semakin mengecil apa semakin membesar kira-kira ya? Kita lihat ya. Udah kurang gede apa tadi? Thank you Kak Pampang. Ya, makasih banyak juga kakak. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga, Iya. orang terkasih, terima kasih, orang yang teman-teman cintai, Yes. dambakan, dan incari. Sampai jumpa. Enggak, handphonenya semua taruh dulu. Udah.
Yang belakang. Yang udah menang nggak usah jawab lagi. Patung gajah perunggu di halaman depan Museum Nasional merupakan pemberian dari Upit pun. Raja Chulalongkorn Thailand. Naskah proklamasi disusun di rumah seorang perwira tinggi. Siapa namanya? Kurang lengkap. Dari tadi lu tuh kurang lengkap, Ton. Dikit lagi. Tadashi Maeda. Ya, kamu udah baca. Pada 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Karawang oleh pemuda. Mengapa Soekarno Hatta diculik? Untuk membatalkan. Biar mempercepat baru. Apa? Orde Baru orang tuh. Biar mempercepat kemerdekaan, Bun. Makanya diungsikan. Ini gampang banget nih. Ini gampang banget nih. Asih boleh ya? Yang belakang boleh. Yang belakang jangan kedodolan banget. Proklamasi kemerdekaan disiarkan pertama kali melalui Radio Republik Indonesia. Boleh jawab. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Aku. Siapa, Ci? Tahun berapa lagu 17 Agustus dirilis? 17 Agustus 1945. Tahunnya aja. 1950. Tahun doang. Tahun 48. 1946. Enggak, demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah, enggak ngecil. Indonesia mempunyai berapa provinsi? Bun, 1034. Bun, 34 Bun. Sebutkan 4 provinsi baru di Papua. Empat provinsi baru, nggak ada yang tahu Papua? Asal ya. Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya. Harus ada pelajaran tambahan mungkin di Hermansyah, sejarah ya, tambahan sejarah. Berarti harus dikasih uang Iya, tadi sama yang sekarang. kalau Arsi mata duitan dong. Kami dari The Hermansyah NT mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Merdeka! Kuis Bun, kuis Satu-satu sama kopi kamu. Kopi kamu.